bakteri di mulut dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada pembahasan yaitu bakteri di mulut dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Terdapat dua jenis bakteri mulut, yakni bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri jahat di dalam mulut dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, bahkan berpotensi mengancam nyawa. Bakteri mulut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan apabila sahabat herbal tidak melakukan langkah-langkah untuk mengendalikannya. Lantas apa saja penyebab munculnya bakteri di dalam mulut dan juga bagaimana cara mencegah bakteri tersebut tumbuh berkembang? Mari kita simak ulasan berikut ini. Mulut manusia mengandung miliaran bakteri, entah itu yang baik maupun yang jahat. Bakteri jahat adalah penyebab berbagai masalah kesehatan gigi seperti gigi berlubang, masalah gusi, penumpukan plak, hingga bau mulut. Setiap hari bakteri baik dan bakteri jahat di dalam mulut selalu berperang. Bakteri baik bekerja tanpa henti memproduksi protein yang bermanfaat untuk mencegah bakteri jahat berkembang terlalu banyak. Idealnya terdapat 20 miliar mikroorganisme di dalam mulut, namun jumlah ini bisa bertambah hingga mencapai 100 miliar saat terjadi infeksi. Sebenarnya bakteri di mulut adalah kondisi yang normal, namun jumlahnya yang berlebihan bisa mengganggu kesehatan mulut. Ada sejumlah faktor yang memicu pertumbuhan dan perkembangan bakteri ini, yaitu adalah tingkat keasaman atau pH di dalam mulut. Kemudian respon imun mengalami perubahan, juga adanya kandungan zat penghambat antimikroba, makanan dan minuman, malas bersikat gigi, dan juga suhu di dalam mulut. Apabila sahabat herbal tidak rajin merawat kebersihan gigi dan mulut atau malas menggosok gigi secara teratur, maka bakteri akan dapat tumbuh berkembang secara cepat. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah menggosok gigi adalah suatu keharusan untuk mencegah perkembangan bakteri menjadi tidak terkendali. Adanya bakteri jahat di dalam mulut dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Salah satu gangguan medis yang diakibatkannya adalah juga bisa mengancam keselamatan nyawa. Berikut ini adalah beberapa di antaranya penyakit akibat adanya bakteri di mulut. Yang pertama adalah karies gigi. Karies gigi adalah kondisi ketika terjadi kerusakan struktur gigi akibat infeksi. Gangguan ini ditandai oleh gigi berlubang, nyeri pada gigi, hingga gigi yang tanggal. Jika tidak segera ditangani, karies gigi dapat memicu infeksi yang lebih serius lagi dan bisa berkembang menjadi penyakit lainnya seperti radang paru, osteoporosis, dan Alzheimer. Meski hal ini jarang terjadi. Kemudian yang kedua adalah periodontitis. Bakteri mulut juga dapat menyebabkan penyakit yang disebut sebagai periodontitis. Ini adalah kondisi ketika rongga mulut mengalami infeksi. Bagi orang diabetes, gejala periodontitis bisa lebih berat. Infeksi yang terjadi bisa lebih lama untuk sembuh karena kadar gula yang tinggi menghambat proses penyembuhan. Bahkan infeksi seperti periodontitis justru dapat memicu kenaikan gula darah. Bakteri di dalam darah hidup dari gula. Saat infeksi, bakteri akan mengalihkan tubuh untuk memproduksi gula darah lebih banyak sebagai sumber makanannya. Ini sebabnya gula darah bisa meningkat dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, para penderita penyakit diabetes harus lebih memperhatikan kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari infeksi ini. Ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes, pasalnya infeksi dapat menghambat tubuh dalam mengendalikan kadar gula darah. Kemudian yang ketiga adalah gingivitis. Gingivitis adalah infeksi bakteri yang terjadi pada gusi. Ini menyebabkan gusi mengalami peradangan hingga menimbulkan sejumlah gejala seperti gusi bengkak dan berdarah. Gingivitis atau radang gusi harus segera ditangani, karena jika tidak, kondisi ini dapat berkembang menjadi penyakit mulut yang lebih serius dan berbahaya. Kemudian yang keempat adalah glossitis. Bakteri mulut juga bisa menginfeksi lidah. Hal ini memunculkan penyakit yang bernama glossitis. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, infeksi pada lidah ini bisa menyebar ke saluran pernapasan dan membuat sahabat herbal mengalami gangguan pernapasan. Oleh karena itu, segera lakukan penanganan apabila sahabat herbal mengalami penyakit yang satu ini. Kemudian yang kelima adalah penyakit jantung. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa infeksi bakteri peradangan yang terjadi dalam mulut dapat memicu terjadinya penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler lainnya, yakni stroke.
Mengingat betapa bahayanya dampak yang ditimbulkan oleh bakteri mulut, maka sudah sepantasnya kita untuk menjaga kebersihannya. Ada berbagai cara yang dapat sahabat termata lakukan untuk merawat gigi dan mulut agar tetap sehat, yakni sebagai berikut, yaitu minum air putih yang cukup, setidaknya mengkonsumsi 1,5 liter sampai 2 liter untuk membantu mengisi kembali air liur atau saliva. Juga hindari penggunaan obat kumur yang beralkohol, kemudian menyikat gigi secara teratur setiap hari, dan hindari minum minuman beralkohol, dan rajin melakukan pemeriksaan gigi. Jagalah kebersihan gigi dan mulut dengan baik, seperti sikat gigi minimal 2 kali sehari. Bagi sahabat Herbal, itu tadi bakteri di mulut dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya, dan ikuti terus Herbal Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.